Di sebuah kota kecil, tinggal seorang wanita bernama Sari. Sari sudah mengalami beberapa kali pernikahan, namun semuanya berakhir karena satu alasan utama, masalah uang. Setiap kali ia menikah, ia merasa bahwa mereka terhambat oleh perbedaan pandangan mengenai keuangan. Semua uang di buku tabungan udah habis. Mas Andi juga punya penghasilan yang pas-pasan. Sekarang aku harus gimana? Kenapa kehidupanku jadi seperti ini? Sayang, ini penghasilanku hari ini. Semoga cukup buat 3 hari ya. Kamu bisa kan atur semua ini? Mas, aku tahu aku bukanlah orang yang materialistis, tapi aku pengen keamanan finansial untuk aku dan juga anak kita. Sayang, aku tahu kamu ngomong kayak gitu karena penghasilan aku yang cuma sedikit. Tapi kamu tahu sendiri kan, aku itu cuma pegawai biasa. Mas, aku itu selalu merasa cemas tentang masa depan kita. Aku takut anak kita nggak bisa makan karena penghasilan kamu cuma sedikit. Kamu tenang aja ya. Aku bakal kasih kamu uang yang banyak, tapi aku butuh waktu. Jangan cuma ngomong doang, Mas. Kamu gak kasihan sama anak kita? Setiap hari dia itu cuma makan sama tempe. Iya, aku janji sama kamu sayangku. Tapi kamu harus sabar nunggu ya. Udah, jangan marah-marah kayak gitu. Mas gak suka. Aku gak yakin dengan ucapannya. Aku tahu Mas Andi adalah pria yang penuh cinta dan perhatian. Tapi kalau dia belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, untuk apa mempertahankan pernikahan ini? Hari ini cuma makan sama telur aja. Ibu gak punya uang buat beli dagingnya. Aku gak mau makan. Aku gak suka kalau makan cuma sama telur dadar. Aku mau sama daging ayam. Makan. Harusnya kamu ngehargain ibu, Bima. Ibu juga gak mau kita hidup kayak gini. Sayang, kamu gak boleh kayak gitu. Nanti Bima nangis. Sayang, makan ya. Ayah suapin kamu. Suryani juga makan ya nak. Gak apa-apa, meskipun sama telur dadar juga. Nanti kalau ibu masak apapun itu langsung dimakan aja ya. Jangan kayak tadi. Itu gak bagus. Iya ya, aku pasti makan apapun yang ibu kasih ke aku. Ibu, telur dadarnya enak banget. Nanti ibu masak yang banyak ya. Iya sayang, cepet abisin ya makannya, supaya piringnya langsung ibu cuci. Aku gak bisa ngeliat kedua anakku hidup dalam kesulitan ini. Aku harus mencari jalan keluar dari kehidupan miskin ini. Aku harus cari cara agar semuanya bisa berubah. Aku tahu, Sari bosan dengan kehidupan seperti ini. Entah apa yang sedang ia rencanakan, aku gak tahu. Semoga bukan sesuatu yang tak aku inginkan. Di malam hari yang sunyi, Sari berdiri di dekat jendela kamarnya. Ia memandang bulan yang bersinar sangat indah. Bentuk bulan yang sempurna yang diperlihatkan oleh bulan membuat Sari sangat kagum dengan apa yang ia lihat soal ini. Bulannya indah banget, tapi tak seindah dengan kehidupanku saat ini. Andai hidupku sempurna seperti bentuk bulan itu, pasti aku akan sangat bahagia. Sayang, malam ini kamu cantik banget, kayak bulan yang lagi kamu lihat. Iya, bulan itu cantik. Bentuknya juga terlihat sangat sempurna. Sampai aku merasa iri kepada bulan itu. Andai kehidupan kita sempurna seperti bulan, mungkin aku akan hidup bahagia. Hidup kamu udah sempurna sayang. Aku selalu ngasih kamu cinta yang tulus, cinta yang besar dan perhatian yang begitu banyak. Terus apa yang kurang? Semuanya sempurna sayang. Kamu pikir hidup itu cukup dengan hanya cinta dan perhatian yang kamu kasih? Sekarang udah beda, Mas. Kita punya keluarga kecil. Sekarang itu bukan tentang cinta, tapi uang. Uang, Mas. Segalanya itu butuh uang. Kamu pernah mikir gak sih? Aku tahu kamu capek karena hidup susah kayak gini, tapi aku juga lagi berusaha. Usaha, gitu aja terus sampai aku mati. Coba aku tanya, usaha apa yang kamu maksud, hah? Ya aku emang lagi berusaha sayang. Kamu yang sabar ya. Aku udah gak bisa sabar lagi, Mas. Kamu gak pernah ngertiin aku sama anak-anak. Aku capek, Mas, capek. Kalian mau pergi kemana? Kenapa bawa tas kayak begitu? Kalian mau pergi dari rumah ini? Mas, aku mau pisah sama kamu. Ayo kita cerai. Aku gak bisa kalau hidup hanya dengan cinta. Aku akan memulai kehidupan baru dengan materi yang baik. Sayang, aku kan lagi berusaha buat kamu sama anak kita. Aku gak bohong sayang. Kita jangan cerai ya. Maaf mas, aku gak bisa. Aku tetap pengen cerai dari kamu. Aku gak butuh cinta yang besar. Aku hanya butuh uang. Banyak di luar sana perempuan yang kurang kasih sayang dari suaminya, tapi karena dia memiliki banyak uang, hidupnya tetap bahagia. Dan aku ingin seperti mereka. Meskipun kamu hidup dengan harta yang berlimpah, kalau kamu gak dapat kasih sayang dari suami kamu, itu percuma. Kamu gak akan bahagia Sari. Jangan so tau mas.
Kamu gak pernah ngalamin hidup dengan penuh kekayaan. Ayo sayang, kita pergi dari rumah ini. Kita mau kemana, Bu? Terus ayah nggak ikut? Ayah gak ikut sayang. Kita cuma bertiga yang pergi. Kita bakal ke rumah yang besar dan banyak makanan enak di sana. Yeay, kita makan makanan enak. Mas, aku sama anak-anak pergi dulu ya. Jangan cari kita bertiga. Kamu harus hidup bahagia walaupun hanya sendirian. Dan ingat satu hal, hidup itu nggak cukup kalau hanya dengan cinta. Hidup itu butuh uang, segalanya butuh uang. Anak-anak udah tidur. Aku balik ke kamar. Kalau semua pekerjaan ini udah selesai, tapi aku nggak bisa jamin jam berapa aku bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Iya mas, anak-anak udah tidur. Tapi aku ingetin kamu ya, jangan terlalu sering begadang gini. Aku takut kamu sakit. Iya, aku bakal kurangin begadang, tapi aku nggak bisa menjamin. Soalnya kalau aku berhenti kerja sesuai jamnya, aku takut karir aku akan hancur. Hahaha mas, kamu ini ada-ada aja. Karir kamu itu nggak akan hancur meskipun kamu kerja sesuai jamnya. Pemikiran macam apa coba? Hahaha. Kamu pakai uang itu buat belanja apapun yang kamu mau ya. Ajak anak-anak juga, beliin mereka baju yang bagus, sama ajak makan di restoran mewah tempat pertama kali kita ketemu dulu. Iya mas, besok aku ajak anak-anak, tapi mereka harus sekolah dulu kan? Masa iya aku harus ajak mereka gitu aja? Ya itu sih terserah kamu. Aku cuma bisa kasih uang aja. Kalau aku ikut kayaknya nggak bisa. Aku lagi sibuk. Iya mas, aku tahu itu. Mas, aku mau tanya sama kamu, kenapa belakangan ini kamu jarang tidur sama aku? Kamu lebih sering tidur di ruang kerja kamu. Padahal aku kangen banget tidur sambil dipeluk sama kamu. Hehe. Sayang, aku sibuk. Aku mau fokus sama karir aku. Asal kamu tahu sayang, aku itu butuh perjuangan buat milikin semua ini. Kamu selalu aja mikirin karir kamu, terus mikirin aku sama anak-anak kapan? Aku cuma butuh pelukan kamu, mas. Aku juga butuh kasih sayang, cinta, perhatian dari kamu. Iya, nanti ya sayang. Aku harus kerja dulu. Kamu duluan aja ke kamarnya. Nanti aku nyusul ya. Budi, seorang pria yang lebih sukses secara finansial. Awalnya, Budi tampak sempurna. Dia memberikan kenyamanan materi yang aku idam-idamkan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai resah karena tak mendapatkan perhatian dan cinta yang seharusnya. Ayah, suapin aku dong. Aku pengen banget sarapan kali ini, ayah. Ayah yang suapin aku. Ayah nggak bisa, nak. Ayah buru-buru harus pergi ke kantor. Kamu ini kan udah besar. Kamu harus bisa makan sendiri ya. Kamu bukan anak kecil lagi, nak. Ya udah deh. Aku makan sendiri aja. Tapi mas, kenapa kamu gak mau kasih Bima suapan, walaupun hanya satu suapan? Mungkin Bima lagi kangen sama kamu. Nggak bisa, sayang. Aku sibuk. Aku takut telat ke kantor kalau harus suapin Bima dulu. Pekerjaan itu penting, sayang. Aku harus lebih sukses dari sekarang. Ayah, nanti jemput aku ke sekolah ya. Hari ini aku pulang cepet dari sebelumnya. Kalau pekerjaan ayah udah selesai ya. Kalau belum, nanti ayah bakal minta tolong sama Pak Supir buat jemput kalian berdua. Bibi, tolong ambil tas kantor saya yang ada di ruang kerja ya. Saya mau berangkat sekarang. Baik tuan, saya akan segera datang. Aku berangkat dulu ya. Kamu antar anak-anak ke sekolah. Aku udah minta Pak Ujang siapin mobil buat kamu nanti. Ya udah, kamu hati-hati ya mas. Kalau udah sampai jangan lupa kabarin aku. Iya sayang. Nak, ayah berangkat dulu ya. Dadah. Hati-hati ayah, jangan lupa jemput aku. Dulu anak-anakku selalu mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, tapi sekarang mereka harus belajar sendiri tanpa ada bimbingan dari seorang ayah. Mas Budi selalu mementingkan pekerjaan daripada istri dan anaknya. Sari kembali menatap ke arah luar jendela. Bulan yang ia lihat malam ini tampak tak sempurna seperti sebelumnya. Meskipun bulan itu memperlihatkan cahaya yang indah, namun bentuknya terlihat aneh di mata Sari. Kenapa bulannya gak kayak dulu lagi? Bentuk bulannya aneh gitu, jadi kelihatan gak sempurna. Kenapa aku ngerasa ada jarak ya di antara aku sama Mas Budi? Dia lebih fokus sama karir sampai lupa memberikan perhatian emosional yang aku butuhkan. Aku jadi ingat sama perkataan Mas Andi. Benar kata dia, percuma hidup dengan kekayaan kalau aku gak dapat perhatian dari suami aku. Ya tetap aja gak bahagia.
Mas, aku ngerasa kita berdua udah gak kayak dulu lagi. Sekarang itu kayak ada jarak di antara kita berdua. Jarak gimana? Uang yang aku kasih ke kamu kurang ya? Nanti aku transfer lagi deh yang banyak. Bukan itu yang aku mau, Mas. Aku cuma butuh perhatian dari kamu. Kamu itu selalu fokus sama karir kamu, Mas. Bahkan kamu juga cuek sama anak-anak kita. Cuek gimana? Aku selalu kasih mereka uang jajan yang banyak. Bahkan beliin mereka mainan yang mahal. Apalagi yang kurang. Kasih sayang seorang ayah, itu yang mereka butuhkan dari kamu, Mas. Bukan hanya materi aja. Aku sibuk sayang. Nanti kalau ada waktu, aku bakal ajak mereka main sepuasnya. Aku janji. Kapan? Kapan kamu bisa ngelakuin itu, Mas? Aku nggak tahu, tapi aku akan berusaha sayang. Percaya sama aku ya. Sekarang kita tidur aja. Aku udah capek. Aku mohon, kita berdua jangan pisah. Emangnya kamu nggak capek jadi janda terus? Ini udah yang kelima kalinya, Sari. Harusnya kamu mikir lagi. Jangan asal minta cerai kayak gini. Aku nggak peduli, Mas. Kita berdua ini udah nggak cocok. Kamu nikah aja sama pekerjaan kamu itu. Aku capek, Mas. Harta itu nggak cukup. Aku butuh cinta sama kasih sayang. Aku tahu sayang, tapi cerai bukanlah jalan yang terbaik. Aku nggak rela anak kita kepanasan di jalan pas berangkat sekolah nanti. Di sini kan banyak mobil. Itu nggak jadi masalah buat aku, Mas. Kedua anakku bukan anak yang manja. Mereka anak yang mandiri. Kalian jangan ikut sama ibu ya. Kalian tinggal di sini sama ayah. Ayah bakal kasih kalian mainan yang lebih mahal, lebih bagus dari yang kemarin. Aku nggak mau ayah. Aku mau ikut ibu aja. Aku juga, ayah. Aku mau ikut sama ibu. Jangan cegah aku buat pergi, Mas. Bima sama Suryani itu anak aku, darah daging aku, dan aku berhak membawa mereka. Aku nggak mau cerai sama kamu. Aku mohon Sari. Gak bisa, Mas, kita berdua harus pisah. Aku gak mau hidup dalam kekayaan, tapi aku gak dapat perhatian serta cinta dari suami aku. Itu bikin aku sakit hati. Sarinam, kamu itu mau sampai kapan kayak gini? Udah menjanda sampai 5 kali loh. Mau berapa kali lagi? Ya Allah. Entahlah, larang aku mencoba menghadapi kenyataan bahwa aku berulang kali menjanda. Aku juga gak mau kayak gini terus, tapi ya gimana? Coba aku tanya sama kamu sekarang juga, kenapa bisa cerai terus? Itu terjadi karena ketidakcocokan dalam hal uang. Baik itu ketidaknyamanan untuk mencukupi kebutuhan dasar, atau terlalu banyak tekanan dari luar materialistis. Oh, jadi karena itu. Emang kamu gak kasihan sama anak kamu? Mereka gonta-ganti papa terus. Untung pada baik-baik tuh bocah dua. Ya kasihan lah. Lagian ibu mana sih yang tega ngeliat anaknya harus masuk ke situasi ini? Tapi sekarang aku mulai ini deh. Menurut kamu arti sejati dari kebahagiaan dan cinta dalam pernikahan itu apa? Haha, gampang itu. Nih dengerin dari ketua. Cinta sejati itu perasaan yang tulus, datang dari hati yang dalam, menerima segala kekurangan dan kelebihan seseorang. Kebahagiaan dalam pernikahan sesungguhnya ada di dalam proses perjuangan bersama-sama, setia dalam komitmen berdua. Oh, jadi gitu. Udah, sekarang mah jangan pilih-pilih, terima aja yang datang. Iya, iya. Sari, kamu yakin gak mau nikah lagi? Anak-anak kamu itu butuh ayah loh. Enggak bu, aku mau fokus sama diri aku sendiri. Aku memutuskan untuk mengejar karir dan mencari kebahagiaan dalam hal lain selain uang. Kalau emang itu mau kamu gak apa-apa. Ibu bakal terus dukung kamu. Makasih ya bu, meski masih ada rasa kesepian, tapi aku mulai merasa lebih kuat dan mandiri. Tapi aku belajar bahwa meski uang penting, cinta dan kebersamaan sejati tak seharusnya bergantung pada seberapa banyak yang dimiliki, melainkan pada bagaimana kita saling mendukung. Ibu bangga, ternyata kamu paham dalam keadaan hidup kamu saat ini. Ini punya aku abang. Ini juga punya aku adek. Sayang, jangan berebutan gitu. Itu semua punya kalian. Barengan ya pakainya. Kakak, adek jangan rebutan. Ibu gak pernah ngajarin kalian kayak gitu. Ternyata shopping sepuasnya pakai uang sendiri gini lebih enak ya daripada harus ngandelin dari cowok. Hahaha. Oh, jelas dong. Makanya jangan nikah mulu. Hahaha.
Ya, malah bahas itu. Udah yuk kita belanja lagi. Aku mau beliin anak-anak aku mainan yang banyak. Soalnya mainan yang kemarin udah pada rusak. Bosan ah, gimana kalau kita nonton film aja? Nonton horor kita. Boleh, tapi jangan teriak ya. Kalau teriak, traktir aku makan sushi sepuasnya. Atau enggak, kita jalan-jalan ke luar negeri sama keluarga kita. Gimana? Oke, siapa takut? Ayo kita ke sana sekarang juga. Kita buktikan kalau kita nggak takut sama hantu. Hahaha. Sekarang aku sadar, meskipun aku pernah menjanda beberapa kali, setiap pengalaman itu memberi pelajaran yang berharga. Sekarang aku siap untuk menghadapi hidup dengan lebih bijaksana, tanpa harus terjebak dalam kecemasan soal uang. Aku akan membuka hati, tetapi kali ini dengan perspektif baru. Bahkan kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri dan hubungan yang saling memahami.